Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfunjati. Saya dari kelompok 8 mata kuliah Administrasi Pendidikan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Aditya Erlangga Caniago, Nurul Anissa, dan Lisnia Nursafitri. Makalah kami membahas tentang mengidentifikasi bahan dan alat dalam supervisi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan dan alat supervisi. Material atau bahan adalah zat atau benda dari sesuatu yang dapat dibuat darinya, atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan, untuk mengajar, memberikan ceramah, atau sesuatu yang menjadi sebab, pangkal, atau sikap perbuatan. Pengertian alat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang fungsinya untuk mempermudah pekerjaan. Alat supervise pendidikan adalah alat-alat bantu yang dipergunakan dengan maksud untuk memungkinkan pertumbuhan, kecakapan, dan perkembangan penguasaan pengetahuan oleh guru atau orang yang disupervise, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya. Bahan dan alat pembinaan supervise. Untuk kegiatan supervisi, ada hal yang berkenaan dengan bahan, yaitu yang pertama, informasi data atau data supervisi. Inti pengertian supervise adalah upaya meningkatkan kualitas kegiatan sekolah berdasarkan data yang lengkap, komprehensif, rinci, dan aktual. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada personel sekolah. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam supervise terdapat 2 kegiatan pokok, yaitu 1. Mengumpulkan data, 2. Melakukan pembinaan. Yang kedua, sumber data supervisi. Yang dimaksud dengan sumber data supervisi adalah sesuatu yang dituju oleh pelaku supervisi yang sedang mengumpulkan data dalam rangkaian upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara garis besar, sasaran tempat sumber data dapat dibedakan menjadi 3 bentuk atau macam, yaitu yang pertama, orang yang diwawancarai atau didengar suaranya, meskipun pendengar tidak selalu yang diajak bicara. Yang kedua, dokumen yang dicermati isi kandungan yang tertulis dalam benda yang bersangkutan. Yang ketiga, tempat atau lokasi, di mana letak benda, orang, atau apa saja yang dapat berlangsung diamati dengan indera penglihatan. Sekian dari saya. Materi kedua akan dilanjutkan oleh Aditya Erlangga Caniago. Ini saya akan menjelaskan alat-alat supervise seiring berkembangnya perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu A. Teknologi pendidikan. Teknologi merupakan alat penunjang yang memudahkan dalam proses pembelajaran. Menurut Nasution, 1984, teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Yang kedua, jenis-jenis teknologi pendidikan. Dalam dunia pendidikan tidak hanya fokus pada satu teknologi yang digunakan, namun teknologi sangat banyak ragamnya dan akan digunakan sesuai kebutuhan dari pembelajaran. Beberapa media teknologi pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu papan tulis, bulletin board dan display, gambar dan ilustrasi fotografi, slide dan film strip, film-film pendidikan, rekaman pendidikan, radio pendidikan, televisi pendidikan, peta dan globe, overhead project dan LCD project, tape recorder, alat teknologi. Jadi itulah beberapa macam media teknologi pendidikan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisnia Nursafitri. C. Tahapan-tahapan yang digunakan sebagai bahan pendukung yang berkaitan dengan model supervisi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan research and development. Penelitian ini juga disebut research-based development, yang muncul sebagai strategi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi dan memodifikasi tahapan-tahapan yang dikembangkan oleh Samsudi menjadi 4 tahapan. 1. Tahapan studi pendahuluan. 2. Tahapan perumusan model konseptual. 3. Tahap validasi model konseptual oleh ahli dan praktisi. 4. Tahap implementasi model dengan melakukan uji coba terbatas. 1. Tahap studi pendahuluan dimulai dari studi literatur, yang kemudian dilanjutkan dengan studi lapangan. 2. Tahap penyusunan desain model konseptual dilakukan berdasarkan hasil studi pendahuluan.
3. Uji kelayakan model konseptual merupakan proses kegiatan atau menilai apakah rancangan produk yang dikembangkan akan lebih efektif daripada produk yang sudah ada. 4. Implementasi model supervisi akademik terpadu berbasis pemberdayaan dilakukan dengan uji coba terbatas menggunakan desain eksperimen bentuk one group. Ya, kesimpulan dari materi tentang bahan dan alat supervise ada 5. Yang pertama, bahan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau dipergunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan alat adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua, alat supervise pendidikan adalah alat bantu yang digunakan dengan maksud untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bahan pembinaan supervisi terbagi menjadi 2, informasi data atau data supervisi dan sumber data. Yang keempat, media teknologi supervisi, contohnya papan tulis, buletin, gambar, ilustrasi fotografi, dan lain-lain. Yang kelima, tahapan yang berkaitan dengan model supervise, yaitu tahapan studi pendahuluan, tahapan perumusan model konseptual, tahapan validasi model oleh ahli, dan tahapan implementasi. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman dapat memahami materi tentang bahan dan alat supervise melalui video kami. Melalui video kami menyarankan agar penonton tidak berhenti sampai di sini saja untuk menggali ilmu pengetahuan tentang administrasi pendidikan. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.